Kota Ayahku Pahlawanku. Dan syukur alhamdulillah kami sudah bersama dengan Ketua DPRD Kota Bekasi, Bapak Hairulman J. Putra. Assalamualaikum Pak Hairulman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Syifa. Apa kabar pagi ini Pak? Alhamdulillah baik Mbak Syifa. Lagi ngopi Ketemu sama lagi dan rekan-rekan yang berbahagia. lagi ngopi sama teman-teman LPM pagi ini ya? Ngopi ngeteh Mbak. Karena iya, kayak bapak-bapak itu sukanya kopi dan teh kayaknya. Oh gitu. Baik. Iya. Yang teh sukanya itu pasti dari Jawa Barat tuh. Baik, selain itu Pak Ketua, kita juga pagi ini bersama dengan seorang milenialis, lalu beliau juga adalah Kepala Sekolah SDIT Al-Madinah, Manajemen Mutu Yayasan Titian Ilmu Kota Bekasi, MK Bisnis Informatika, dan anggota pengurus pusat SKOSI, yaitu Sigra Ela Owners Community Indonesia. Ada Mas Muhammad Sanusi Fauzi SPD. Karena masih milenial, saya panggilnya Mas berarti ya, Mas Sanusi. Assalamualaikum Sanusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Mas Sanusi, sehat? Assalamualaikum Bapak, sehat Bapak? Wah, lagi ngopi kayaknya Bang. Iya. Iya. Sekarang kita virtual dulu ngopinya ya Mas Sanusi dengan Pak. Iya, yang nggak pernah habis itu kopi virtual Mbak Syifa, betul. Ya, kalau dengan teman-teman LPM langsung kopinya langsung kopdar ya. Kopi darat. Iya. Baik, Pak Hairulman, kita ke Mas Sanusi dulu mungkin ya, karena kita bicaranya Betul Mbak. tentang Hari Ayah. Kita dengerin Bang Sanusi nih, ya. Ya, bicara tentang Hari Ayah. Kita tapi sebelum ke Hari Ayah, untuk kegiatan di pendidikan sekarang sudah seperti biasa atau masih online ini, Mas Sanusi? Itu masih 50%. Masih 50% ya? Iya, 50%. 50% masih online. Nah, kalau kita bicara tentang tema hari ini adalah Ayahku Pahlawanku. Dari Mas Sanusi sendiri, apa sih sebetulnya yang bisa dimaknai dari tema atau peringatan Hari Ayah ini? Hari Ayah itu hari ayah yang sangat, karena seorang ayah itu yang mendidik lahir batin. Jadi ayah itu ayah yang tangguh, ayah yang menjadi ayah bijaksana, kuat, yang menjadikan tulang punggung keluarga. Itulah yang disebut dengan Hari Ayah. Kita wajib memperingati Hari Ayah karena saya ingin mengutip sebuah dauhnya, sebuah kata bijak almarhum Kiai Salahuddin Wahid. Beliau bilang, memasangkan kepada mahasiswa seperti ini. Beliau menyampaikan ketika sidang Senat Musida mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari Tebirang Jombang, beliau bilang seperti ini, carilah ilmu di luar dari perkuliahan, karena untuk mencapai kesuksesan itu kita mencari ilmu di pengalaman di luar. 30% kita untuk mengantarkan kesuksesan di dalam dunia perkuliahan. 70%-nya kita untuk mencapai kesuksesan untuk dari pengalaman, dari relasi. Apa yang benar apa beliau katakan benar saya jalankan, bahkan saya menjadi seperti ini karena didikan seorang ayah, karena didikan seorang guru itu seorang ayah. Ya, inilah jadinya saya seperti ini, bisa menjadi seorang milenial, bisa menjadi meneruskan pendidikan khususnya yang berada di Kota Bekasi ini. Tuh, Ibu. Nah, Mas Sanusi, dalam konteks pendidikan, tentu peran ayah juga tidak bisa kita elakkan. Nah, bagaimana selama ini Mas Sanusi melihat peran ayah dalam membantu atau juga mendukung pendidikan putra-putrinya? Wah, sangat penting banget untuk seorang ayah, karena ayah itu, saya dididik oleh seorang ayah saya, tidak ada batasan. Cuman beliau berpesan seperti ini, ingat tutur katamu, perilakumu, sikapmu dijaga. Siapapun harus menjadi lebih tua, harus menjadi adik kelas kamu, harus menjadi anak kamu. Itu seorang ayahmu, gitu. Karena seorang ayah, apa ya? Kalau saya bilang itu, saya tidak bisa mengartikan, tidak bisa cukup, karena yang saya rasakan seorang ayah itu ayah yang sangat tangguh dalam mendidik zahir dan batin, mendidik A, B, C, D, karena derajat tertinggi kedua adalah seorang ayah, yang pertama adalah seorang ibu.
sangat penting sekali menurut saya untuk masalah pendidikan. Karena mendidik zahir dan batin ya, begitu. Jadi kalau untuk hal pendidikan peran ayah juga sangat penting. Nah tentu dengan kondisi sekarang perkembangan yang cukup luar biasa baik secara digital dan yang lain-lainnya. Tantangan terbesar bagi seorang ayah itu apa sih, Mas Sanusi? Ya, tantangan seorang ayah untuk anak-anak di zaman digital seperti ini yang kita akan memasuki digital era apa ya, 5.0 yang serba digital, karena anak-anak milenial sekarang itu dengan teknologinya sangat canggih. Bahkan saya sempat membaca di luar negeri pun dengan digital, bahkan di sana pun serba robot. Jadi mau ngapa-ngapain serba. Jadi ketika nanti misalkan seorang ayah memanggil, jadi nggak akan terdengar, cuek gitu. Karena dengan zaman sekarang harus ya seorang ayah itu harus sabar dalam menghadapi anak-anak milenial seperti ini. Seperti itu. Ya, karena memang sudah masuk eranya dan zamannya ya. Jadi ayah juga harus mengikuti perkembangan. Iya benar, sudah. Nah, harus mengikuti karena kita sudah memasuki zaman dan eranya. Kalau ya kita mau gimana lagi, tidak akan mau tidak apa harus bisa mengikuti gitu. Baik, saya ke Pak Ketua ini ya. Jadi sebagai seorang ayah mau tidak mau juga mengikuti perkembangan anak-anak ya. Maaf Bang ya, ini sendiri Anak milenial seperti itu. Nah, Pak Herman tadi di awal sebagai pembuka, Mas Sanusi sudah menjelaskan bagaimana pentingnya seorang ayah dalam pendidik. Lalu tantangannya mungkin berbeda di era Pak Herman dulu dengan ayah sekarang ya, karena luar biasa masukan-masukan informasi dan juga fenomena lainnya. Apa sebetulnya yang Pak Herman lihat dari seorang ayah dan tantangannya di masa sekarang ini? Terima kasih Mbak Siva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan Dakta yang berbahagia. Bang Sanusi, terima kasih Bang bisa hadir. Mbak Siva, ya. Memang kalau boleh kita bersyukur dengan adanya Hari Ayah Nasional ini ada satu waktu dari 365 hari kita sejenak mereview kembali tentang peran ayah dalam konteks masyarakat maupun pembangunan kita di Indonesia, di mana ayah itu menjadi sangat strategis kalau kita lihat dari sebagian besar masyarakat kita tuh menganut masyarakat patronis, yaitu masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh patron ataupun tokoh-tokoh yang ada di sekitar mereka. Nah, kebanyakan tokoh-tokoh masyarakat itu adalah figurnya ayah. Di sisi lain, ayah sebagai tulang punggung warga yang selama ini hanya dikenal sebagai pencari nafkah menjadi sangat penting ketika ternyata peran ayah ini mendominasi tidak hanya sekedar mencari nafkah, melindungi, namun juga secara otomatis menjadi figur teladan di sebuah keluarga. Nah, demikian strategisnya, maka kelihatannya Hari Ayah ini menjadi momentum penting untuk mencari satu energi positif. Bagaimana peran ayah dalam merekonstruksi struktur, performa, kinerja, bahkan ketahanan keluarga itu menjadi hal utama. Bahkan di masa disebutnya era milenial, Mbak ya, di mana era milenial ini diukur dengan terpaparnya informasi para anak-anak kita, sehingga banyak idola-idola baru dalam kehidupan mereka, baik dari figur mungkin artis, game, tokoh imajinasi yang imajiner, bahkan tokoh-tokoh lain yang olahraga dan sebagainya, yang tidak kita sadari dia akan menggerus atau menggeser sosok ayah. Nah, sementara kehidupan kita sehari-hari, kemudian sesuatu yang terbenam di hati, yang terpotret bahkan menjadi kuat dalam setiap sanubari kita, itu peran ayah. Nah, kembali Mbak,
ketika peran ayah itu menjadi rapuh, hilang, kemudian tercela, memiliki skandal, bahkan ada kasus korupsi, maka terjadi guncangan baik dalam kaitan dengan anak-anak mereka maupun keluarga itu sendiri. Nah, disinilah kelihatannya kita perlu merefleksikan kembali, bahkan di tengah Hari Pahlawan tanggal 10 November, hampir bersamaan juga, yaitu kita akan menjumpai Hari Ayah. Maka ayah sebagai inspirasi, ayah sebagai pahlawan, kelihatannya perlu kita refleksi kembali, Mbak. Maka dengan kita mereview kembali peran ayah, mudah-mudahan ketahanan keluarga Indonesia semakin kuat, sehingga berimplikasi kepada terbangunnya kondisi masyarakat yang semakin kuat juga. Itu mungkin Mbak Siva sebagai pengantarnya. Peringatan Hari Ayah. Kita tahu betul bahwa apalagi Pak Hiruman selaku pejabat publik Ketua DPR dari 6 anak ya, 4 putra dan 2 putri. Pak Hiruman membagi waktu antara pekerjaan yang sudah cukup banyak dengan anak ini seperti apa? Masih ada waktu untuk bertemu dengan anak dan anak. Benar Mbak, kayaknya kalau sudah masuk ke sana ini kita kembali kepada realita. Kita banyak kali keinginan yang harus kita wujudkan, baik tanggung jawab kita di masyarakat, di pemerintah Kota Bekasi, sehingga pada akhirnya peran ayah, waktu ayah dalam kaitan dengan membina hubungan dengan anak-anak, mengayomi mereka, memecahkan masalah mereka menjadi sangat sempit. Sehingga memang harus mengubah pola, Mbak. Semakin terbatasnya waktu, maka tuntutan untuk menjadikan waktu bersama ayah dan bersama anak-anak itu menjadi berkualitas, itu menjadi poin utamanya. Perlu kreativitas, inovasi untuk bisa menyambung rasa antara ayah dengan anaknya. Dan di tengah ini Mbak, di tengah masa digital ini, era digital, maka pemanfaatan teknologi yang baru, sehingga komunikasi kita sekalipun terpisah, namun bisa tersambungkan dengan media gadget, bisa WA, bisa video call dan sebagainya. Bahkan dengan video call kolektif Mbak ya, bersama-sama bisa dilakukan, maka mudah-mudahan komunikasi itu tetap terpelihara dan hubungan atau kualitas hubungan antara ayah dengan anak, anak dengan ibu, ibu dengan ayahnya bisa terjalin dengan baik. 6 anak memang menjadi hal yang tidak biasa di masyarakat kita, khususnya hari ini. Kalau dulu masyarakat dulu mungkin ada yang sampai 12, 15 anaknya. Kayaknya 6 anak di masa sekarang masih termasuk yang sudah tidak lazim lagi. Saya merasakan butuh waktu khusus. Dan alhamdulillah dengan sarana gadget yang ada, kita bisa memiliki waktu yang mudah-mudahan memadai untuk itu. Selebihnya menciptakan waktu rutin, Mbak. Untuk bisa bersama-sama, bisa membaca Al-Quran bersama. Ini menjadi harapan kita. Saya termasuk masih belum merutinkan itu. Tapi mudah-mudahan harapan kita semuanya untuk senantiasa mendapatkan waktu yang tepat agar kita memiliki waktu yang memadai dengan anak-anak itu bisa kita wujudkan. Mudah-mudahan Mbak ya. Enggak sih Pak Hiruman? Karena bapaknya sibuk banget di luar. Bisa jadi Mbak, mereka termasuk yang paling merasa kalau protes anak sepi mungkin ya. Biasanya Pak Hiruman. Ya Mbak Siva. Ya, kalau protes anak-anak itu biasanya dalam bentuk apa sih mereka? Nggak mau bapaknya atau bagaimana? Biasanya protes itu Mbak emang nggak pernah terucap Mbak ya. Tapi yang paling terasa itu yang paling kecil. Itu minta di telepon ataupun minta di video call. Yang dewasa kelihatannya sudah mulai mandiri tentunya. Mungkin polanya agak berbeda. Mungkin perhatiannya harus lebih ketemu langsung, tidak dengan sekedar menyapa Mbak ya. Mungkin pada saat waktu tertentu berjalan bersama, kelihatannya itu paling penting. Tapi memang Mbak, dengan tugas ketua DPRD ini, bahkan hari Sabtu Minggu terpakai. Saya merasakan terbatasnya waktu dan ya, ini memang butuh pendewasaan. Tidak hanya keluarga namun juga anak-anak. Tapi yang lebih penting Mbak, bahwa waktu yang dikurangi dari waktu mereka,
apabila mereka memahaminya merupakan wujud daripada amanah tanggung jawab, mudah-mudahan dapat menambah kualitas sepanjang memahami apa yang dikerjakan. Mudah-mudahan Mbak, figur ayah sekalipun mungkin tidak langsung menyapa mereka, tapi perhatian untuk memahami tidak hanya sudut pandang anak, namun juga ayah khususnya, bagaimana kita lebih melihat peran dan kontribusi ayah, kayaknya akan menambah perhatian, atensi, sekaligus kecintaan kita pada ayah kita, khususnya yang masih ada. Itu mungkin Mbak Asyifa. Emang ayah ini agak sulit, karena kebanyakan ayah ini bukan orang yang pandai menyampaikan perasaan gitu ya, pandai berbicara gitu ya, seringkali lebih menyembunyikan perasaan gitu ya, sehingga emang lebih berbeda dengan hubungan antara ibu dan anak gitu. Tapi saya melihat bapak-bapak atau ayah Indonesia luar biasa, sekalipun mungkin tidak disampaikan, tapi ayah-ayah Indonesia, ayah yang tangguh, ayah yang hebat, ayah yang kuat. Mudah-mudahan itu Mbak yang bisa menambah motivasi kita. Demikian Mbak Sita. Baik, saya ke Pak Sanusi ya. Tadi luar biasa juga apa yang disampaikan ini kita dengan kata-kata berbeda dengan Ibu. Pak Hirman sebagai pejabat juga berat tanggung jawab antara mensinergikan kerjaan dan keluarga, karena waktunya juga habis. Sabtu Minggu tadi untuk keluarga, mau juga lagi untuk pekerjaan. Nah, dari Mas Sanusi sendiri dengan pendidik lalu juga dengan yayasan, ribuan alumni juga sekarang juga organis, masih aktif dalam gimana ini membagi waktu-waktunya ini Mas Sanusi? Mari kita ya, untuk kalau membagi waktu, alhamdulillah kita aktif dengan segalanya. Selagi itu masih kita, yang intinya kita bisa memanage waktu, yang mana didahulukan, yang mana dinomor dua kan. Bahkan saya sempat pernah menghadiri acara sekaligus 3 acara. Yang pertama yaitulah acara ketika kumpul-kumpul bareng bersama klub mobil saya, Skoci. Dan ketika ada acara rapat, alhamdulillah itu bisa kita bagi waktu ya, karena intinya seorang yang sukses itu seorang yang ingin menjadi laki-laki yang tangguh harus bisa membagi waktu, harus bisa memanage waktu. Itulah Pak, dari diri saya sendiri seperti itu gitu. Jadi mau tidak mau harus bisa dan diwajibkan untuk membagi waktu itu tadi, agar keluarga juga terutama anak masih ada waktu untuk bersama ayahnya ya Pak Sanusi ya. Benar banget ya, alhamdulillah saya istri baru itu Pak, baru ngisi. Amin, mudah-mudahan semuanya lancar ya Mas Sanusi ya. Amin. Karena mewakili dari kaum milenial, apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan oleh para milenial di Kota Bekasi ini dalam hal memaknai peringatan Hari Ayah ini? Ya, untuk kaum milenial kita harus bisa merasa tutur kata kita harus sopan santun, kita harus dijaga, apalagi dengan tergerusnya kita menjadi generasi milenial atau bisa disebut dengan generasi Z ya, generasi akhir dengan yang intinya kita harus menjaga sikap dan tutur kata. Kita menjadi seorang milenial, kalau tidak ada sikap dan perilaku kita buat apa menjadi seorang milenial? Karena orang tua itu, karena yang lebih tua itu harus kita hormati. Itu pun sebaliknya, yang bawah bisa menghormati yang lebih tua, yang tua bisa menghormati yang bawah. Apalagi kita menjadi seorang milenial ini, itu sangat penting peran perilaku kita untuk meneruskan perjuangan-perjuangan yang ada di daerah kita, bisa menjadi penerus, bisa menjadi jejak langkahnya beliau pada, bisa menjadi suri teladannya beliau, bisa meneruskan perjuangan-perjuangan. Apalagi seorang kita menjadi seorang para pemuda khususnya milenial ini dengan canggihnya metode kita serba digital ya,
serba digital itu saya rasa itu sangat, kita mau ngirim dengan kita berada di Bekasi, kita mau ngirim ke luar negeri kita bisa dengan waktu sekejap, dengan waktu sedetik mungkin kita akan menyampai ke sana. Itu dalam konteks menurut saya untuk seorang seorang milenial yang berada di Bekasi seperti itu. Kita harus memanfaatkan dan jangan lupa untuk sikap dan perilakunya itu dijaga gitu. Nah, kalau Mas Sabri sekarang melihat milenial kita, sudahkah mereka berada dalam koridor itu memaknai peran ayah ataupun dalam peringatan Hari Ayah sekalipun? Kalau untuk pemerintah Hari Raya ya mungkin hanya 80% lah, tidak seutuhnya 100% gitu. Karena terkadang ya benar apa dikatakan dengan Pak Khairulman, seorang ayah itu, seorang laki-laki itu tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Beda dengan seorang perempuan, ya. Beda dengan seorang perempuan itu bisa mengungkapkan perasaannya, gitu. Kira-kira kalau untuk para milenial, apa yang bisa dipesankan Mas Sanusi dalam memaknai peran ayah tidak hanya di momentum Hari Ayah ini saja ya? Berharap bahwa momentum Hari Ayah ini menjadi penyemangat bagi para milenial juga. Mungkin pesan saya sebagai seorang milenial, yang pertama kita harus menjaga tutur kata kita, sikap kita, perilaku kita. Karena gimana pun kita menjadi seorang anak, baik itu orang tua pun, orang tua terdahulu pasti awalnya menjadi seorang anak. Dan jangan lupa selalu memanfaatkan digital ya, jangan jangan kutip, kita jangan gaptek gitu. Dengan kecanggihan teknologi kita jangan mau tergerus, jangan mau tertinggal oleh zamannya ini. Karena ketika kita tertinggal, kita tidak tahu dengan konsep dan perilaku apa yang digital tersebut gitu. Itu mungkin pesan saya. Nah, terakhir dari Mas Sanusi, apa arti seorang ayah bagi seorang Mas Sanusi sendiri? Arti seorang ayah itu adalah laki-laki yang hebat, laki-laki yang tangguh, laki-laki yang bisa menjadi beban seorang keluarga, di kepala keluarga. Itulah seorang laki-laki. Karena kalau tidak ada ayah, anak pun tidak bisa tumbuh berkembang, tidak bisa berpendidikan yang lebih tinggi. Seperti saya ini, saya berkat ayah saya bisa melanjutkan, bisa meneruskan jejak perjuangan beliau. Itulah arti dari Hari Ayah dari saya. Seperti itu. Baik. Dari Mas Sanusi mungkin ada yang mau disampaikan tidak kepada Pak Ketua? Atau ada pesan yang mau disampaikan dengan Pak Ketua Dewan ini? Mumpung ada Pak Ketuanya bersama kita pagi hari ini. Ya, saya ingin menyampaikan sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah telah meluangkan waktunya. Berkat beliau lah saya bisa duduk di sini. Ya, berkat dorongan beliau lah saya bisa menjadi seorang ayah, karena beliau pun selalu mendidik saya, selalu menyampaikan saran-saran baik kepada saya. Beliau sudah saya anggap sebagai orang tua saya, karena apapun beliau, saran-saran beliau akan saya terima. Beliau itu seperti ayah, saya anggap seperti ayah saya sendiri. Beliau itu orang hebat. Itulah yang saya sampaikan kepada Pak Khairulman. Saya banyak terima kasih kepada Bapak Khairulman yang telah memberikan saya saran, tutur kata dengan baik, dengan sikap perilaku yang baik, nasihat-nasihat yang baik. Saya banyak terima kasih kepada Pak Khairulman. Kapan terakhir kontak Pak Khairulman sebelum pagi ini? Saya sudah 3 hari yang lalu, Pak. Saya dengan kontak-kontak dengan beliau. Iya. Bahkan kemarin pun kita sempat audiensi bersama beliau, ketemu dengan beliau. Itu di kantor beliau kemarin itu. Audiensi dari Skoci. Oke. Gitu. Iya, ketemu dengan Bapak kemarin, Pak Khairulman. Baik, Pak Khairulman. Masih di lokasi nampaknya Pak Khairulman ya? Iya, ya. Ya, Pak Ya, Mbak Siva. Mas Sanusi sudah menjelaskan bagaimana milenial harus mengambil peran dan juga mengetahui bagaimana sesungguhnya sosok ayah. Nah,
Mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Hilman sudah dianggap sebagai orang tua loh oleh Mas Sanusi. Saya tanya, kapan terakhir kontak 3 hari yang lalu? Karena sibuk. Waduh, luar biasa Mas Sanusi ya. Ya Mbak Siva, kayaknya ke depan Mbak, kita memang perlu merefleksi kembali bagaimana peran ayah di kalangan keluarga muda Mbak. Ya. Karena ini merupakan satu zaman sendiri, generasi baru yang mereka nanti akan menyiapkan generasi penerus kita yang akan siap menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin kita hari ini yang menjadi orang tua tidak akan menyaksikannya. Namun semakin tangguhnya ayah Indonesia, kita sadari akan menjadi garda terdepan dalam pembentukan generasi penerus yang tangguh, yang unggul, yang punya karakter, dan di sana dimulai dari peran paling kecil yaitu ayah di keluarga. Mudah-mudahan Hari Ayah Nasional ini Mbak Siva bisa kita maknai, kita syukuri sebagai cara kita untuk merekonstruksi posisi peran ayah sungguhnya, sejatinya, sehingga ia menjadi figur yang tidak hanya memberikan nafkah, pelindung, namun juga sosok teladan di tengah-tengah keluarga. Mungkin demikian Mbak Syifa. Terima kasih Bang Sanusi yang sudah menyertai ini. Tadi Khususnya bagi ayah muda, ayah hebat. Terakhir, Terima kasih, Mbak. saya sampaikan kepada Pak Sanusi tentang apa arti sosok ayah. Nah, saya juga ingin tanya ke Pak Herman. Pak Herman, seberapa berharga sosok ayah? Ayah saya Mbak seorang guru Mbak. Luar biasa, yaitu satu nilai yang beliau sampai sekarang saya anggap sangat mulia, yaitu kejujuran. Ayah saya termasuk yang sangat jujur dalam hidupnya. Tidak ada satu seser pun mungkin nafkah yang beliau sampaikan keluarga yang saya yakini halal semuanya, sampai akhir hayatnya sebagai guru dan pensiun sebagai guru. Kita mengetahui guru masa lalu adalah figur yang memang pahlawan tanpa balas jasa gitu ya, dan saya merasakan itu. Ya, mudah-mudahan kejujuran dari ayah kita, dan bagi Anda semuanya, rekan Dakta, memiliki keunggulan masing-masing ayah, namun pasti akan hidup dan akan memberikan energi positif bagi anak-anak kita. Nah, mungkin itu Mbak Syifa, mudah-mudahan. Baik, jadi kalau bicara tentang ayah ini, Pak Hilman haru ya, karena melihat perjuangan orang tuanya dari seorang guru, dan saya yakin dan percaya orang tua Pak Hilman juga bangga melihat putranya sekarang sudah sukses menjadi pejabat publik ya Pak Hilman. Amin Mbak. Amin. Baik, Pak Hilman terima kasih, sehat selalu. Ya. Mas Sanusi juga terima kasih, sehat selalu. Ya. Selamat Mbak Syifa. Terima Ya, makasih Pak Sanusi. Makasih Pak. Sama-sama. Makasih. Ya, Ibu. Mbak Syifa, saya doakan ya. Dan Mbak Syifa ditunggu ya. Ya. Mbak, terima kasih. Saya izin dulu ya, karena udah masih dengan warga. Mudah-mudahan bisa disambung kembali. Terima kasih Bang Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak.